Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau disingkat Brigadir J oleh Ferdi Sambo adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling menggemparkan di Indonesia. Kasus ini bermula ketika Brigadir J ditembak dan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian kejadian ini ditutupi dengan cerita palsu seolah-olah terjadinya baku tembak. Kasus ini bisa terjadi karena budaya kepolisian yang sangat bergantung pada perintah atasan, lalu kurangnya pengawasan terhadap pejabat tinggi, dan juga karena penyalahgunaan wewenang yang membuat beberapa anggota ikut menutupi kejadian tersebut. Kami memilih kasus ini dikarenakan kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan dan apakah hukum di Indonesia benar-benar berlaku bagi semua orang, termasuk aparat kepolisian. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, Brigadir J tewas akibat tembakan di rumah dinas Ferdi Sambo. Pada tanggal 11 hingga 12 Juli tahun 2022, Polri mengumumkan kasus ke publik. Awalnya disebut terkait dugaan pelecehan terhadap istri Sambo. Kapolri membentuk tim khusus. Pada tanggal 18 Juli tahun 2022, Ferdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan Kadif Propam. Pada tanggal 26 hingga 27 Juli tahun 2022, Komnas HAM memeriksa ajudan termasuk Baradae. Jenazah Brigadir J diotopsi ulang dan dimakamkan secara kedinasan. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 4 hingga 6 Agustus tahun 2022, Sambo dan 25 polisi diperiksa. Beberapa dimutasi. Sambo ditempatkan di Makobrimob untuk pemeriksaan etik. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2022, Brigadir Riki jadi tersangka. Baradae mengaku tidak ada baku tembak dan mengungkap skenario rekayasa. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2022, Ferdi Sambo resmi jadi tersangka atas perintah pembunuhan dan rekayasa kasus. Sila pertama, yaitu pembunuhan berencana melanggar nilai-nilai ketuhanan karena tidak menghargai anugerah Allah. Sila kedua, yaitu Ferdi Sambo tidak memperlakukan Brigadir J sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Allah yang berhak untuk hidup. Dan sila ketiga, yaitu Ferdi Sambo tidak dapat mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang terakhir, yaitu sila kelima, manipulasi hukum oleh Ferdi Sambo karena kekuasaannya menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap hukum Indonesia yang dinilai kurang adil. Ferdi Sambo melanggar hak hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945. Karena sebagai anggota Polri, ia seharusnya melindungi hak hidup setiap warga negara, termasuk Brigadir J. Selain itu, ia juga melanggar berbagai ketentuan kode etik profesi Polri dan dalam Propol nomor 7 tahun 2022 yang mengatur kewajiban integritas, profesionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang bagi anggota Polri. Upaya penanganan yang dilakukan dalam kasus ini yaitu pembentukan tim khusus oleh Kapolri untuk mempercepat penyelidikan. Lalu vonis awal yang diterima oleh Ferdi Sambo yakni dijatuhi hukuman mati. Dan yang terakhir yaitu perubahan hukuman. Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup dan hukuman Putri Chandrawati dikurangi. Reaksi dan evaluasi yang diterima adalah Kompolnas menilai penyelidikan Polri sudah profesional. Kami sependapat karena tim khusus membantu mempercepat pengungkapan kasus. Namun, peringanan hukuman bagi Sambo dan istrinya memicu kekecewaan publik dikarenakan kejahatan yang dilakukan dinilai sangat berat dan juga berlapis-lapis, termasuk pembunuhan dan obstruction of justice. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pada kitab Keluaran 20 ayat 13,
Jangan membunuh, menegaskan bahwa nyawa manusia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini juga melanggar prinsip keadilan Tuhan, seperti ditegaskan dalam Yesaya 10 ayat 1. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk menegakkan kebenaran, bukan menutupi kesalahan. Jadi solusi yang relevan bagi warga negara Indonesia dalam kasus ini ada 5, yaitu perkuat pengawasan Polri melalui Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas. Kemudian reformasi budaya dan sistem Polri, terutama terkait kepatuhan buta dan seleksi pejabat. Lalu tindakan tegas obstruction of justice tanpa memandang jabatan. Lalu perkuat peran media dan masyarakat sipil dalam pengawasan. Dan yang terakhir yaitu edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih sadar akan hak dan berani melapor. Kasus Ferdy Sambo menjadi pelajaran penting tentang bahaya penyalahgunaan wewenang dan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Peristiwa ini diharapkan mendorong reformasi dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ya, sekian dan terima kasih.